Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi kehujanan nggak? Hujan, Hujan ya. Yang mudah-mudahan setelah pulang nanti kita udah nggak hujan lagi ya. Amin. Oke. Sebelum kita masuk di materi, Pak Kadek akan absen dulu ya. Kira-kira siapa saja yang tidak masuk hari ini? Soalnya minggu lalu ada yang tidak masuk ya. Dani? Sakit Pak. Enggak masuk Pak, sakit. Oke, Fadil? Hadir Pak. Oke. Ricky? Ada ya? Oke. Kemudian Michael? Hadir. Oke. Berarti yang tidak masuk hari ini adalah Dani karena sakit. Oke. Nah, teman-temannya yang sakit supaya didoakan ya. Ingat, selalu mendoakan teman-temannya juga, karena kalau kita mendoakan orang lain itu pasti kita juga akan ikut didoakan. Oke. Nah, sebelum kita pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Salman. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa teori ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Saya sudah Pak. Oh, boleh. Silakan. Pengertian teks editorial secara umum, menentukan opini dan dalam teks editorial dan menyimpulkan. Oke, iya, betul ya. Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang pengertian teks editorial, kemudian ada menentukan opini dan menentukan kesimpulan dalam teks editorial. Nah, hari ini kita akan lanjut terkait dengan materi berikutnya ya. Juga dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD ya, nanti ada tugas kelompok juga, kemudian nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi kita nanti karena minggu lalu kita sudah menggunakan platform Kahoot, hari ini kita mencoba untuk menggunakan Gform ya. Mudah-mudahan device kalian semuanya mendukung untuk mengerjakan evaluasi nanti. Ya, yang jelas hari terkait dengan tujuan dari teks editorial. Oke, Zia. Teks editorial ini mempunyai tujuan mengajak membaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah isu aktual yang sedang hangat, dan mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah opini atau suatu pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Oke, iya, tepuk tangan dulu buat. Oke, iya. Terima kasih Jiat atas jawabannya. Nah, sebelum itu di sini ada tujuannya, mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah opini. Nah, ini masih berhubungan dengan pengertian dari teks editorial yang disampaikan oleh Kanaya tadi. Oke, ya bagus banget ya jawaban dari Jiat. Nah, sebelum kita lanjut di sini, dari kedua tujuan ini nanti yang menjadi fokus persoalan itu adalah isunya ya. Di sini ini isu itu adalah masalah yang akan dibahas di dalam teks editorial. Nah, kemudian lanjut selanjutnya, kira-kira ada yang bisa kasih jawaban nggak? Atau ada yang sudah paham terkait dengan strukturnya? Oke, mungkin yang di belakang ya, si Ibnu. Ya, Bro. Oke, Ibnu. Struktur teks editorial, pernyataan yang pertama ada pernyataan, pendapat ataupun tesis. Berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. B. Argumentasi. Berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pertanyaan dalam tesis. Argumentasi diberikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli ataupun fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat
reiteration, berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu buat. Itu pendapat dari Ibnu. Kira-kira ada pendapat lain nggak selain pendapat dari Ibnu ini? Nggak ada lagi ya? Oke, terima kasih Ibnu. Nah, di sini nanti kita akan bagi kelompok ya. Tetap kita selesaikan dulu beberapa teori di sini terkait dengan ada ciri-cirinya juga. Kemudian ada struktur teks editorialnya. Nah, di struktur teks editorial itu ada 3 bagiannya. Struktur teks editorial, ada yang bisa menjelaskan dulu nggak terkait dengan struktur teks editorial? Ada? Belum ada? Oke. Nah, terkait dengan strukturnya, di sini coba bisa dilihat di slide yang ditampilkan pakarnya. Nah, di sini ada struktur teks editorial. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Kemudian yang kedua di sini itu argumentasi, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pernyataan penegasan ulang. Nah, tesis di sini itu berisi tentang pandangan si penulis, ya. Bagaimana dia memandang artinya kasus itu di dalam masyarakat. Kemudian argumentasi di sini berarti kita memberikan pendapat kita, ya. Bagaimana cara kita memberikan pendapat kita terhadap isu yang sementara diperbincangkan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir itu penegasan ulang, ya. Cara kita penegasan ulang itu seperti apa? Kita amati dulu teksnya, baru kita bisa memberikan penegasan ulang di dalam teks itu. Oke. Diusahakan nanti itu yang kalian buat itu adalah ketua kelompoknya siapa, kemudian siapa yang akan mempresentasikan, kemudian siapa yang akan menjadi operator dari media yang akan kalian gunakan nanti. Nah, kemudian presentasinya itu tetap di lingkup kelompok itu, jadi nggak perlu maju ke depannya untuk presentasi. Nah, karena minggu lalu ada yang tidak masuk teman kalian, setelah kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing, baru Pak kalian akan memasukkan kelompok yang tidak masuk minggu lalu. Paham? Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan duduk dulu berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Nanti ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya, berhadapannya supaya gampang untuk komunikasi. Oke, Salman bisa masuk di kelompoknya Fadil. Naura bisa masuk di kelompoknya Giselda. Ya, bawa kursi ya. Nah, masing-masing kelompok ada laptopnya ya untuk membuka Google Classroom. Silakan buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom itu sudah ada tentang LKPD-nya ya. Coba dibuka dulu LKPD. Bisa dibuka LKPD-nya ya.
Hmm. Oh, di sini belum ada, Pak. Nanti bentar. Oh, belum masuk ya. Oke. Bentar ya. Coba yang lain silakan buka. Satu orang membacakan LKPD itu. Reva mungkin bisa membaca LKPD-nya. Kira-kira tugasnya di situ harus mengerjakan apa? Di sini kita disuruh untuk membuat suatu teks editorial, Pak. Membuat Teks editorial. teks editorial. Iya, Ya. betul. Terima kasih Reva. Nah, silakan yang belum mendapat nomor absen dikosongkan. Kemudian hari ini diisi kemudian kelas 12. Nah, karena kita membahas mengenai analisis dan kebahasan teks editorial, maka kita lebih fokusnya di menulis atau membuat teks editorial. Nah, di situ sudah ada daftar pertanyaan. Ada Mas? Di komunitas. Di komunitas. Ada? Iya, di LKPD. Hah? Masih kebanyakan. Dikecilin aja. Jangan dijadiin satu. Jadi presentasi nanti disapin di masuk. Yang kalau udah tinggal di komunitas. Dimasukin di Canva. Ya. Iya. Dijawab langsung di sini aja. Tinggal di upload lah. Kerja